orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya. Dan termasuk diantaranya Habib Ba'alwi, itu ternyata mereka belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Ba'alawi bukan warga negara Indonesia, disebabkan karena sampai saat ini mereka belum pernah mengajukan permintaan menjadi warga negara kepada pemerintah Indonesia yang syah. Karena bukan warga negara Indonesia, maka mereka tidak punya hak atas jabatan, atas di pemerintahan maupun di segala level, termasuk tidak punya hak atas kepemilikan tanah dan bangunan dan yang lain-lainnya. Nah ini Kang Mas sedang mengajukan judicial review ke MK, dan ini apakah bangsa ini mau dijajah, apakah bangsa ini mau diinfiltrasi, apakah eksistensi bangsa ini mau diposisikan dalam bahaya, ini semua tentu saja terserah kita semua sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya notice, ini bangsa dan negara kita dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai MK tidak mau bertanggung jawab, kalau sampai para pakar hukum itu diam 1000 bahasa, bergeraklah. Kalau perlu ini saatnya revolusi. Revolusi, merdeka. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Ada tamu yang sangat penting, yaitu Raden Gus Subhan dari Terah Derajat. Beliau adalah advokat senior yang nanti akan dieksplor oleh Gus KRAT Pakai Wiradiningrat mengenai topik ini. Nah, pada intinya kalau saya tidak keliru, ini topik kali ini itu adalah adanya fakta yang ditemukan oleh Gus Subhan bahwa ternyata para Habib khususnya dan orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu ternyata secara yuridis, secara hukum tidak sah sebagai warga negara Indonesia. Nah, monggo Gus Pakai, saya persilakan untuk memulai bersama Gus Subhan. Baik, terima kasih banyak Kang Masku, Panglima Laskar Nusantara, Kiai Haji Raden Muhammad Fuad Riyadi di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Saya di Jawa Timur, tepatnya Kota Pasuruan. Ini kita kedatangan tamu, yaitu Gus Subhan. Nama lengkap beliau saya jelaskan adalah Haji Muhammad Subhan SHMH. Beliau kandidat doktoral UI yang juga advokat senior Pradi. Yang paling penting dari bahasan malam hari ini adalah bahasan yang sangat penting, strategis dan bersejarah. Karena Bung Subhan, Mas Subhan ini melakukan suatu aktivitas yang nanti pasti akan menimbulkan gelombang tsunami, akan membuat gelombang pasang di dalam kehidupan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana beliau mengajukan uji material judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat mewakili seluruh anak bangsa pribumi Nusantara tentang keabsahan kewarganegaraan seluruh klan Arab, terutama klan Ba'alwi yang akhir-akhir ini begitu meresahkan bangsa, ngaku cucu Nabi ternyata belum terkonfirmasi, membelokkan makam, mengklaim sejarah bangsa dan lain sebagainya. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26, dan ini tidak pernah diamandemen. Pasal 26 ayat 1 mendefinisikan, menjelaskan
siapa itu warga negara Indonesia. Yang kedua, tentang ayat 2 tentang definisi penduduk. Nah, yang ketiga, hal-hal yang belum diatur akan diperjelas di undang-undang aturan hukum di bawahnya. Nah, Bung Subhan melakukan uji material tentang produk undang-undang yang dianggap melanggar atau bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan Bung Subhan adalah Ketua Divisi Hukum Laskar Nusantara. Silakan Bung Subhan untuk menjelaskan. Penjelasan komplit dan gamblang tentang status kewarganegaraan Mbak Alawi dimulai. Jangan lupa ya, subscribe, komen, dan bagikan video ini. Biar yang lain juga tahu Mbak Alawi itu status kewarganegaraannya masih dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada Undang-Undang Dasar juga pasal 28D. Hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya warga negara harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan, jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja, itu harus warga negara, tidak boleh setiap orang. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2
itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2. Sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina, itu timur. Karena ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda. Yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK itu cukup dukcapil, sementara kewarganegaraan itu sampai presiden.